Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh program. Langsung saja ke contoh program yang pertama. Di sini contoh programnya tentang membandingkan objek string dengan menggunakan operator sama dengan. Yang pertama di sini kita tulis dulu perintah untuk mengimport scannernya. Lalu kita deklarasikan scanner dengan nama input, lalu new scanner, lalu dalam kurung system.in. Lalu di sini kita system.out_println nama pertama, lalu di sini nama kita buat variabel dengan tipe data string dengan nama satu. Lalu kita input dot next line. Ini untuk proses inputnya. Jadi pada saat kita running nanti, dia akan menginput pada saat kita running itu. Dia tidak langsung ada nilainya. Jadi variabel ini masih kosong. Nanti nilai dari variabelnya itu kita inputkan pada saat kita running programnya. Begitu juga di string nama 2 ini, sama dengan di nama 1. Sampai di sini saya buat sampai nama 4. Lalu di sini kita system.out_println untuk membandingkan nama 1 sama dengan nama 2. Apakah menghasilkan true atau false. Nah, yang berikutnya saya membandingkan nama 1 sama dengan nama 4. Jadi operator sama dengan ini dia akan membandingkan referensi memorinya. Walaupun itu nilainya dia sama, nilai variabel nama 1 sama nama 2 ini seumpama dia sama, tetapi referensi memorinya berbeda, maka nilainya itu tetap false. Mungkin kita untuk lebih jelaskan kita running. Nah, di sini nama 1. Jadi perbandingan nama 1 sama dengan nama 2 itu dia tetap menghasilkan false. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu referensi memorinya. Ya walaupun di sini nilai dari nama 1 itu sama dengan nama 2. Jadi yang dibandingkan itu referensi memorinya, bukan nilai dari variabelnya. Kita lanjut ke operator berikutnya. Operator berikutnya itu ada operator equals. Operator equals di sini dia membandingkan nilai dari variabelnya. Jadi dia tidak membandingkan referensi memorinya, dia membandingkan nilai dari variabelnya. Untuk program yang lainnya itu sudah sama seperti perbandingan untuk operator sama dengan. Cuman di sini kita menggunakan operator equals. Sini pada saat kita running, maka dia hasilnya itu true karena dia membandingkan nilai dari variabelnya. Jadi di sini nilai variabelnya itu nilai variabel nama 1 itu Faris, nama 2 itu Faris juga, maka dia hasilnya itu true. Kita lanjut ke contoh program yang kedua. Contoh program yang kedua ini tentang array. Array dan fungsi. Di sini sama kayak tadi kita import Java-nya, java.util.scanner-nya supaya kita bisa menginputkan apa yang kita mau inputkan itu pada saat kita running nanti. Nah, di sini saya membuat satu buah fungsi untuk membaca nilai dari array-nya. Jadi indeksnya berapa itu dia baca, dia akan tampilkan lah pada saat kita running nanti. Sini di matet main-nya
Di sini saya deklarasikan scanner input, scanner dengan nama input, lalu sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Lalu di sini saya membuat array dengan nama prodi, tipe datanya itu string. Lalu di sini ada jumlah indeksnya itu adalah 3. Lalu di sini saya membuat perulangan for. Sini integer apabila p ini kita deklarasikan dulu p sama dengan 0, jadi p-nya itu dari 0. Lalu apabila p kurang dari prodi.length, jadi apabila p ini dia kurang dari 3, .length ini untuk membaca berapa jumlah indeks yang kita masukkan di atas. Lalu p-nya diinkremenkan. Lalu di sini ada perintah system.outPrint line, .print saja di sini. Lalu saya masukkan prodi yang kita masukkan itu dia akan tersimpan di array tadi, di indeksnya dalam kurung p. Nah, p ini adalah indeksnya, jadi dia mulai dari indeks ke 0. Dia akan menginputkan nilai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Lalu di sini sama kayak yang di atas tadi. Di sini dia nama arraynya itu fakultas. Tipe datanya sama yang di atas. Jumlah indeksnya juga sama seperti yang di atas. Untuk perintahnya juga sama seperti yang di atas. Lalu kita ke di sini untuk menampilkan outputannya. Sini system.outPrintLine, prodi yang Anda inputkan. Lalu saya panggil fungsi print array string yang kita buat di atas tadi. Nah, ini nama fungsinya print array string. Kita panggil lalu dalam kurung prodi. Jadi yang dia eksekusi itu di array prodi tadi yang akan dia tampilkan. Yang untuk yang berikutnya sama kayak yang di atas, tapi ini dia akan menampilkan array fakultas tadi. Sama juga kita panggil fungsi print array string tadi, lalu dalam kurungnya dia fakultas, supaya dia memanggil nilai yang ada di array fakultas. Kita coba running. Di sini masukkan prodi. Di sini kita informatika. Ya, sipil. Untuk fakultas bisa dilihat hasil runningannya, dia langsung otomatis muncul yang kita inputkan tadi. Jadi ini yang outputannya, yang ini inputannya, yang di atas ini inputan, yang di bawah ini outputannya. Yang kita outputan ini dia akan mengikut apa yang kita inputkan sesuai perintahnya tadi. Kita lanjut ke contoh program yang ketiga. Di sini contoh program yang ketiga ini kita cuma membuat biodata menggunakan scanner. Dimana fungsinya scanner itu adalah untuk kita inputkan datanya kita itu pada saat kita running nanti. Pada saat program ini dijalankan, dia tidak otomatis kita inputkan melalui perintah. Dia nanti kita inputkan nilainya itu pada saat kita jalankan perintahnya. Nah, di sini kita deklarasikan scanner dengan nama input, lalu new scanner dalam kurung system.in. Lalu di sini system outprint masukkan nama, lalu kita deklarasikan variabelnya nama dengan tipe data string, lalu kita tulis scanner yang kita buat tadi, input. Itu namanya input.nextLine. NextLine ini untuk string. Lalu yang
baris berikutnya juga sama seperti yang di atas. Di sini kita cuman beda di variabelnya, nama variabelnya. Di sini nama variabelnya itu nim. Yang di atas tadi nama variabelnya nama. Yang ketiga ini juga nama variabelnya matkul. Lalu kita lanjut ke outputannya. Di sini system.outPrintLine. Sini saya nama lalu saya panggil variabel nama tadi. Jadi nilai dari variabel nama ini yang kita inputkan melalui keyboard pada saat kita jalankan perintahnya. Begitu juga yang berikutnya saya memanggil variabel nim. Yang berikutnya juga saya memanggil variabel matkul. Ini kita running programnya. NIM 22650025 mata kuliah ini dia otomatis muncul nama Faris NIM 22650025 mata kuliah pemrograman Java. Jadi nilai dari setiap variabel ini akan diambil sesuai dengan apa yang kita inputkan pada saat kita jalankan programnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.